Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang benar, amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mendambakan kebahagiaan. Mereka mencari kebahagiaan dan mereka bertanya-tanya di mana kebahagiaan itu. Ada orang yang berkata, kebahagiaan itu baru bisa kita rasakan ketika kita memiliki harta yang berlimpah. Tetapi itu pun tidak tepat. Karena banyak juga orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi mereka tidak menikmati akan kebahagiaan itu. Saudara, memang kita bisa membeli spring bed dengan harga puluhan juta. Tetapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Banyak orang yang tidur di atas spring bed yang mahal harganya. Tetapi ketika malam mereka tidak bisa tidur. Nah, artinya kekayaan itu tidak menjamin adanya kebahagiaan. Kita mungkin bisa membeli obat dengan harga yang mahal. Tetapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Kita bisa membeli makanan apa saja, tapi kita tidak bisa membeli kebahagiaan. Saudara,
uang bisa membawa kita kemana saja, tetapi tidak bisa membawa kita ke surga. Suatu saat ada seorang datang pada seorang psikiater dan berkata, "Pak, tolong beri saran dan nasihat kepada saya, sebab saya tidak pernah mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup." Kemudian psikiater ini berkata kepada orang ini, "Oh, mudah saja. Dalam minggu ini di alun-alun kota ini ada sirkus. Nah, di sana ada seorang pelawak yang dengan leluconnya yang dibawakan, semua yang datang bisa tertawa terpingkal-pingkal. Coba Anda datang ke sirkus di kota ini, dan ketika Anda mendengarkan leluconnya, maka Anda akan bisa tertawa terpingkal-pingkal." Kemudian orang ini berkata, "Nah, disinilah masalahnya, Pak." "Kenapa?" "Masalahnya, sayalah pelawak yang bernama Grimaldi itu, pelawak yang terkenal itu. Dan saya bisa membuat orang lain itu tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi saya sendiri tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup." Saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya kita peroleh di dalam Yesus. Karena Dialah satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan sejati kepada manusia. Di dalam Matius pasal 5 ini diceritakan tentang kebahagiaan. Ada 8 macam kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus. Salah satunya kita baca dalam ayat 9 tadi. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara, kalau kita membaca lebih teliti lagi pada ayat 9 ini, maka kita akan menemukan sebuah pengertian yang indah, yaitu membawa damai itu adalah karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan haruslah menjadi pendamai, pembawa damai dimanapun dia berada. Seharusnya kalau di sebuah tempat ada seorang anak Tuhan, maka di tempat itu akan terasa adanya damai. Tetapi masalahnya mungkin masih belum seperti itu. Masih banyak anak-anak Tuhan yang belum membawa damai. Mengapa? Karena masih ada pertengkaran di sana sini, iri hati, kesalahpahaman dan sebagainya. Itu disebabkan karena masih banyak anak-anak Tuhan yang masih menjadi pembuat masalah atau troublemaker. Mereka belum bisa menjadi pembawa damai yang seharusnya menjadi karakteristik dari anak Tuhan. Nah, saat ini marilah kita menyadari bahwa seharusnya pembawa damai itu adalah karakteristik dari anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, kita harus berdamai dahulu dengan Allah. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah didamaikan dengan Allah. Hidup kita sudah dibenarkan melalui penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus atas segala dosa-dosa kita. Tetapi mungkin dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita masih seringkali merasa kecewa kepada Tuhan. Ketika doa kita ini belum juga dijawab oleh Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Kita menyangka, kita mengira bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan karena terlalu kecewanya pada kita, maka terbersit dalam pikiran kita, percuma kita datang ke gereja, percuma kita setia kepada Tuhan, percuma saya memberi persepuluhan kepada Tuhan, persembahan, karena akhirnya saya juga belum dijawab juga. Doa saya belum juga dijawab oleh Tuhan. Saudara, padahal seharusnya kita harus mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang sangat-sangat baik. Dan Dia adalah penjawab doa kita. Mengapa doa kita belum dijawab? Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan yang membuat kita sering merasa kecewa, itu adalah karena pemikiran kita yang salah tentang Tuhan. Selama ini kita berpikir bahwa Tuhan itu penyebab kegagalan kita. Tuhan tidak pernah menolong kita. Padahal saudara,
Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, kata kecelakaan ini saudara, waktu saya teliti dari bahasa aslinya, itu artinya kesulitan, kesengsaraan, masalah, keadaan buruk, sakit, penderitaan, kegagalan, dan sebagainya. Jadi semua ini bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kita ini hidup sulit, kita hidup sengsara, kita hidup selalu dalam masalah, kita hidup dalam keadaan buruk, kita sakit, kita menderita, kita gagal. Ini bukan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yang Dia rencanakan dalam hidup kita itu adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kalaupun kita mengalami tadi kesulitan, kesengsaraan, masalah, keadaan buruk, sakit dan sebagainya, itu bukan dari Tuhan. Itu bisa dari kuasa kegelapan ataupun karena kesalahan kita sendiri. Jadi saudara, jangan pernah lagi kita berpikir bahwa Allah kita itu penyebab kegagalan kita. Kita harus luruskan kembali pikiran kita bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Dia selalu merencanakan damai sejahtera untuk kita. Dia selalu merencanakan hari depan yang penuh harapan untuk kita. Dan ingat, Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan. Apa tadi kecelakaan? Kesulitan, kesengsaraan, masalah, keadaan buruk, sakit, penderitaan, kegagalan. Itu tidak pernah ada dalam rencana Allah pada kita semua. Dia selalu merencanakan yang baik untuk kita. Karena Dia Allah yang baik. Dia hanya bisa memberikan yang baik saja kepada anak-anaknya. Dan merencanakan yang baik bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus berdamai dengan Allah. Jangan pernah lagi merasa kecewa dengan Dia. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia selalu menjawab doa kita. Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Percayalah bahwa Allah kita tuh Allah yang sangat baik. Dan Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Orang yang mengandalkan Dia tidak pernah dikecewakan. Dia juga tidak pernah membuat anak-anaknya mengalami kegagalan. Dia ingin agar kita anak-anaknya ini selalu berhasil. Dia selalu merancangkan yang terbaik untuk kita. Di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi kebaikan yang dimiliki oleh Allah, yang sudah disediakan oleh Allah untuk kita itu sangat berlimpah saudara. Itulah sebabnya Dia adalah Allah yang sangat baik. Karena Dia selalu menyediakan kebaikannya bagi kita dan selalu menunjukkan, menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dan ingat, Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, marilah kita menyadari hal ini. Sehingga kita tidak lagi hidup dengan rasa kecewa kepada Tuhan. Tapi kita akan selalu berpikir bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Dia selalu mengerti keadaan kita, Dia selalu memperhatikan kita, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menjawab doa-doa kita. Biarlah saat ini kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu benar-benar menjawab doa kita. Biar kita sabar menunggu sampai Dia bergerak dalam waktunya. Dan yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menerima keadaannya sendiri. Misalnya, hidungku ini kok pesek ya. Mulutku ini kok lebar banget ya sehingga kalau senyum menakutkan. Mataku ini kok sayu. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menerima kenyataan akan dirinya sendiri. Padahal kita harus menyadari bahwa kita semua adalah ciptaannya dan semua ciptaan Tuhan itu baik. Terimalah diri kita sebagaimana adanya dengan ucapan syukur kepadanya. Dengan demikian baru kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri.
Ada pula orang yang tidak bisa mengampuni kesalahannya sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Padahal kita sudah minta ampun pada Tuhan dan kita sudah berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi lagi hal itu. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi kita yang tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Sehingga setiap hari kita selalu hidup dalam guilty feeling. Tuduhan bahwa kita ini masih bersalah. Nah, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita ini mengaku dosa kita sudah berbuat dosa dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, bila Tuhan saja sudah mengampuni kita, maka kita pun harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Suatu hari saudara, Martin Luther sedang sakit berat dan si iblis datang di dekat tempat tidurnya. Dalam penglihatan itu nampak si iblis membuka gulungan kertas yang dibawanya itu dan diperlihatkan pada Martin Luther akan segala dosa-dosanya pada masa lampau yang sangat memalukan itu. Seolah-olah iblis berkata dan mengolok-olok pada Luther, dosamu itu begitu besar dan memalukan. Lihat, kertas ini penuh dengan tulisan akan dosamu. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Martin Luther, Martin, ambil gulungan itu dan ambil tinta merah yang ada di depanmu, tumpahkan itu ke kertas tadi. Dan Martin Luther melakukannya seperti itu. Kemudian berkatalah Martin Luther, iblis, memang dosaku banyak, tetapi darah Yesus sudah menghapus semua dosaku. Saudara, seringkali di saat kita sedang aktif melayani Tuhan, iblis datang dan menuduh kita bahwa kita dulu itu adalah orang yang berdosa dan kita tidak pernah layak untuk melayani Tuhan. Ini sangat melemahkan kita. Tapi kita harus berani berkata bahwa memang dulu saya orang berdosa, tetapi Yesus sudah mati untuk saya, mengampuni segala dosa-dosa saya. Dan saya sudah mengaku dosa saya dan Dia sudah mengampuni. Dan sekarang saya sudah bebas, saya mau hidup dalam kekudusan. Ketiga saudara, kita harus berdamai dengan orang lain. Jangan pernah menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain, tetapi cepatlah berdamai dengan orang lain. Sebab di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita harus cepat membereskan kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita terhadap orang lain. Jangan pernah menyimpan kemarahan dan kebencian itu sampai matahari terbenam. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan Allah, dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan orang lain, maka barulah kita bisa menjadi pembawa damai. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang membawa damai. Tidak suka ngompori orang lain, tetapi malah meredakan kemarahan. Jadilah pembawa damai. Dimanapun kita berada, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Dan kita akan menikmati kebahagiaan itu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan karakteristik kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu menjadi pembawa damai. Sehingga orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh merasakan damai itu dan mereka boleh diberkati melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini Engkau memberkati kami berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dan kami boleh berhasil dengan apa yang kami kerjakan. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali.
dalam nama Yesus Kristus. Amin.